Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venesia Nopan dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan PPT saya yang membahas tentang radiasi elektromagnetik. Yang pertama, apa itu gelombang dan radiasi elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium, yaitu gelombang yang dapat merambat dalam ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang merambat tegak lurus satu sama lain. Berdasarkan 4 persamaan yang dikembangkan oleh Maxwell sebagai berikut. Yang pertama adalah muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Gauss. Yang kedua, medan magnet selalu memiliki dua kutub. Yang ketiga, medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. Yang keempat, medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday. Maxwell berhipotesis bahwa medan listrik yang berubah akan menciptakan medan magnet. Pada saat yang sama, medan magnet akan berubah menciptakan medan listrik. Bekerja dengan persamaan ini, Maxwell menemukan bahwa interaksi perubahan medan listrik dan magnet dapat menciptakan gelombang elektromagnetik. Kemudian lanjut ke spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Gelombang elektromagnetik dideteksi melalui rentang frekuensi yang dinyatakan sebagai spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang, namun memiliki cepat rambat yang sama. Spektrum elektromagnetik ini terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Kemudian yang pertama ada gelombang radio. Gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika objek bermuatan listrik dinaikkan frekuensinya. Frekuensi gelombang radio dimulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang radio dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya, yaitu low frekuensi 30 kHz sampai dengan 3 MHz, medium frekuensi 300 kHz sampai dengan 3 MHz, high frekuensi 3 MHz sampai dengan 30 MHz, very high frekuensi 30 MHz sampai dengan 300 MHz, ultra high frekuensi 300 MHz sampai dengan 3 GHz, dan super high frekuensi yang besarnya lebih dari 3 GHz. Gelombang radio dihasilkan oleh osilator dan alat-alat elektronik. Alat yang memanfaatkan gelombang radio antara lain radiofon, telepon genggam, pesawat radio, pesawat, dan televisi. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10⁹ sampai dengan 10⁻10 Hz. Sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm. Radiasi gelombang mikro akan menimbulkan panas pada benda yang menerimanya. Gelombang mikro dimanfaatkan pada microwave oven dan radar atau radio detection and ringing. Yang ketiga ada sinar inframerah. Gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya merah dan dapat menembus benda tidak tembus pandang. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi sekitar 10⁻11 Hz sampai dengan 10⁻14 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻⁻6 sampai 10⁻⁻3 meter. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia, yaitu berupa warna. Cahaya tampak mempunyai frekuensi sekitar 10⁻15 Hz dan panjang gelombangnya antara 400 nanometer sampai 800 nanometer. Cahaya tampak memiliki spektrum warna dari frekuensi terkecil sampai terbesar. Ukuran spektrum warna dari frekuensi terkecil atau panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Selanjutnya, sinar ultraviolet atau UV.
yaitu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya ungu dan dihasilkan oleh atom dan molekul dalam loncatan listrik. Sinar UV mempunyai frekuensi antara 10⁻15 Hz sampai dengan 10⁻16 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Sinar ultraviolet bersumber utama dari matahari yang merupakan hasil dari loncatan listrik di permukaannya. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar UV yang sampai ke bumi hanyalah ultraviolet dekat, karena sinar UV yang memiliki panjang gelombang di bawah 290 nanometer habis diserap oleh ozon dalam atmosfer. Kemudian ada sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut sinar Rontgen. Sinar X mempunyai daerah frekuensi sekitar 10⁻16 Hz sampai dengan 10⁻20 Hz. Sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom dan dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. Selanjutnya, ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 10⁻20 Hz sampai dengan 10⁻25 Hz. Sementara panjang gelombangnya berkisar antara 10⁻⁴ nanometer sampai dengan 0,1 nanometer. Sinar gamma berasal dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Sinar gamma yang terpapar tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan DNA sel dan kematian sel. Lanjut, apa saja sifat-sifat gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik memiliki 9 sifat diantaranya. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. 9. Memiliki energi yang bergantung pada frekuensi sesuai dengan persamaan berikut. E besar sama dengan H kali F sama dengan H dikali C per lambda. Kemudian, gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh semua materi yang memiliki suhu mutlak di atas 0 Kelvin. Seperti diketahui, suhu adalah ukuran tenaga rata-rata atom-atom yang bergetar. Makin tinggi suhu suatu bahan, makin kuat atom-atom bergetar. Atom-atom yang bergetar itulah yang menimbulkan pancaran gelombang elektromagnetik. Sebagian besar sumber radiasi elektromagnetik berasal dari matahari, namun ada juga yang dapat dibuat. Berikut adalah sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Yang pertama, ada gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang ini dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver, seperti pada handphone dan radio. Kemudian ada gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magnetron, dan sudah ada alat-alat yang dirakit untuk menghasilkan gelombang mikro ini. Yang ketiga, ada sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Selain itu, dapat juga dihasilkan dari sinar matahari, permukaan yang panas, dan lampu LED. Sinar inframerah juga dihasilkan dan digunakan pada remote TV. Yang keempat, cahaya tampak dihasilkan oleh uraian sinar matahari dan lampu. Yang kelima, sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari.
Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang badan untuk menghasilkan vitamin D. Kemudian sinar X. Sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. Televisi yang masih menggunakan tabung katode juga dapat menghasilkan sinar X. Sinar gamma dihasilkan dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat, sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius, seperti mandul dan kanker. Kemudian apa saja pemanfaatan radiasi elektromagnetik? Yang pertama pada gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi, atau biasa disebut AM dan FM. Gelombang radio juga dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV dan pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua, ada gelombang mikro. Gelombang mikro dapat dimanfaatkan untuk pemanas microwave, komunikasi radar atau radio detection and training, menganalisis struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, dan membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Jarak sasaran oleh radar dapat ditentukan dengan persamaan berikut, yaitu D sama dengan C dikali delta T dibagi 2. Lanjut ke sinar inframerah. Kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto pancaran inframerah ini disebut termogram. Termogram dapat digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Selain itu, sinar inframerah juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Yang ketiga, untuk remote control berbagai peralatan elektronik atau alarm pencuri. Yang keempat, untuk mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Dan yang kelima, pada bidang militer, dibuat teleskop inframerah yang dapat digunakan untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. Inframerah juga dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Yang kedua, pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Yang ketiga, pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempengan baja. Yang kelima, sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, proses fotosintesis. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang ketiga, membunuh kuman, penyakit dengan bantuan alat lain. Yang keempat, mensterilkan ruangan operasi, rumah sakit, dan instrumen-instrumen pembedahan. Yang kelima, memeriksa keaslian uang dan tanda tangan pada dunia perbankan. Dan yang keenam, mengeringkan tinta dan resin. Yang keenam, ada sinar X. Sinar X dapat dimanfaatkan sebagai berikut, yaitu untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Kemudian untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, dan yang terakhir memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Kemudian ada sinar gamma. Sinar gamma dapat dimanfaatkan untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, pembuatan varietas tanaman unggul, tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, mengurangi populasi hama tanaman atau serangga, dan yang terakhir dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau biasa disebut CT scan.
Apa saja dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan? Selain memiliki keuntungan, gelombang elektromagnetik juga dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan di alam. Yang pertama, pada penggunaan sinar X. Penggunaan sinar X yang melebihi batas normal dapat mengakibatkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetik suatu sel, penyakit kanker, rambut rontok, serta kulit menjadi merah dan berbisul. Yang kedua, pada penggunaan sinar gamma dari nuklir dapat menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir di sebuah perang nuklir. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah dapat menyebabkan kulit terbakar dan merusak jaringan retina mata. Selain itu, juga dapat menyebabkan kanker kulit dan penuaan dini. Yang keempat, pada penggunaan sinar ultraviolet. Yang pertama, pada manusia, radiasi UVB yang berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah. Hal ini mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, terjadinya hujan asam, serta peningkatan gangguan saluran pernafasan. Kemudian, pada tumbuhan, radiasi UVB yang berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat dan bahkan menjadi kerdil. Akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun, serta tanaman hutan menjadi rusak. Kemudian mengganggu keseimbangan alam, seperti pengaruh buruk terhadap kehidupan bawah air seperti plankton dan benih ikan. Jika terjadi lubang ozon, sinar UV, khususnya sinar UVB yang memiliki panjang gelombang 290 nanometer, yang menembus permukaan bumi dan mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan merubah molekul DNA. Jika hal tersebut berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang, dapat memicu kanker kulit. Hal ini juga terjadi pada makhluk hidup lainnya. Yang kelima, sebagian besar garis-garis wajah dan kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar UV, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut atau keriput, dan melanoma, maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Yang kelima, penggunaan gelombang mikro. Gelombang mikro penggunaannya akan berdampak negatif seperti berikut. Yang pertama, gelombang mikro pada pulsa microwave dapat menyebabkan efek stres sehingga saraf otak menjadi lelah. Yang kedua, radiasi gelombang mikro juga dapat menimbulkan radikal bebas dan penyakit kanker. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin. Dan yang keempat, neurologis merupakan efek yang disebabkan oleh radiasi gelombang mikro yang dapat mengancam sistem saraf tubuh, seperti mata lelah, sakit kepala, dan gangguan tidur. Beberapa perangkat elektronik yang kita jumpai sehari-hari pun bisa mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang berbahaya bagi kehidupan. Di antaranya adalah laptop, telepon seluler atau handphone, komputer, dan televisi. Kesimpulan, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Sementara itu, radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang merambat tegak lurus satu sama lain. Gelombang elektromagnetik atau sering disebut radiasi gelombang elektromagnetik diproduksi atau dideteksi melalui rentang frekuensi yang dinyatakan sebagai spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sebagian besar sumber radiasi elektromagnetik berasal dari matahari, namun ada juga yang dapat dibuat. Selain bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, gelombang elektromagnetik juga dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan di alam. Ada beberapa perangkat teknologi yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik, yaitu laptop, handphone, komputer, dan televisi. Baiklah, sekian presentasi PowerPoint tentang radiasi
elektromagnetik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.